Saya tak fikir tim lain, saya tak fikir pemain Indonesia, saya tak fikir pasukan Indonesia. Dan masa zaman saya juga, kita pernah memenangi. Obviously, internally they have made a decision. They've brought in a very. Dan saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita bukan negara terbelakang. Good looking, but it's 2 words. Okay, 2 words. And proud. Saya Marta Paz. Selamat menjalankan ibadah puasa. Berita utama sepak bola hari ini. Wonderkid PSV berdarah Bogor dinaturalisasi Timnas Indonesia. AFC ubah aturan, Timnas Indonesia resmi absen di Asian Games 2026. Kasus naturalisasi ilegal dianggap tak serius, AFC tak beri sanksi Malaysia. Kevin Dix dicoret dari klubnya, warning untuk Timnas Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. AFC ubah aturan, Timnas Indonesia resmi absen di Asian Games 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia atau ASEAN Football Confederation resmi mengubah aturan partisipasi cabang sepak bola di Asian Games 2026 dan keputusan itu memastikan Timnas Indonesia tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut. Kabar ini menjadi pukulan bagi publik sepak bola nasional karena sejak 2014 Indonesia selalu hadir dalam pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Perubahan regulasi dilakukan setelah adanya koordinasi teknis antara AFC dan pihak tuan rumah, yakni Jepang, yang memegang kendali penyelenggaraan multi-event itu secara keseluruhan. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor Paul John menjelaskan bahwa Federasi Kontinental bertanggung jawab penuh atas aspek teknis kompetisi sepak bola di Asian Games, sementara cabang olahraga dan keseluruhan penyelenggaraan berada di bawah yurisdiksi negara tuan rumah. Ia menerangkan bahwa untuk edisi kali ini tuan rumah menginginkan format kompetisi yang lebih ringkas dengan jumlah peserta terbatas. AFC kemudian menggunakan dasar pemeringkatan tim usia di bawah 23 tahun dari Piala Asia usia di bawah 23 tahun 2026 sebagai acuan penentuan peserta. Dalam format baru tersebut, hanya 16 tim yang diizinkan tampil di cabang sepak bola Asian Games 2026. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya yang membuka peluang bagi seluruh negara anggota untuk mengirimkan wakil tanpa kualifikasi berbasis turnamen tertentu, kini partisipasi sepenuhnya mengacu pada hasil dan peringkat di Piala Asia usia di bawah 23 tahun 2026. Karena Indonesia tidak masuk dalam daftar tim yang lolos berdasarkan parameter tersebut, maka otomatis skuad Garuda tidak memperoleh tempat di Asian Games. PSSI sebenarnya telah menyiapkan rencana untuk mengirimkan tim sepak bola ke ajang tersebut sebagai bagian dari program pembinaan dan jam terbang pemain muda. Namun perubahan regulasi yang datang setelah adanya keputusan teknis membuat rencana itu tidak dapat direalisasikan. Federasi Nasional harus menerima kenyataan bahwa kebijakan baru ini berada di luar kewenangan mereka, karena penetapan format merupakan hasil kesepakatan antara AFC dan tuan rumah. Windsor menegaskan bahwa AFC hanya menjalankan tanggung jawab teknis sesuai permintaan tuan rumah. Ia menjelaskan bahwa untuk edisi kali ini akan digelar kompetisi dengan 16 tim dan AFC bertugas mengatur teknis penyelenggaraan berdasarkan parameter yang objektif. Ia menyebut bahwa pihaknya memiliki data pemeringkatan tim usia di bawah 23 tahun dari Piala Asia usia di bawah 23 tahun 2026 yang baru saja berlangsung dan data tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi peserta. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak bersifat permanen untuk seluruh edisi Asian Games di masa depan. Menurutnya, keputusan mengenai jumlah peserta dan format kompetisi sepenuhnya berada di tangan tuan rumah pada masing-masing edisi. Ia menerangkan bahwa untuk Asian Games berikutnya, tuan rumah memiliki kewenangan menentukan apakah akan tetap menggunakan format 16 tim atau kembali membuka partisipasi lebih luas seperti sebelumnya. Penegasan tersebut membuka peluang bahwa pada edisi mendatang Indonesia bisa kembali tampil apabila kebijakan tuan rumah berubah atau apabila sistem seleksi disesuaikan. Namun untuk Asian Games 2026 keputusan sudah final dan tidak dapat diubah. Dengan demikian, Timnas Indonesia harus mengalihkan fokus ke ajang lain sebagai panggung kompetitif bagi pemain usia di bawah 23 tahun.
Absennya Indonesia tentu memunculkan evaluasi internal terutama terkait performa di Piala Asia usia di bawah 23 tahun 2026 yang menjadi parameter utama seleksi. Kedepan, peningkatan prestasi di level tersebut menjadi krusial agar peluang tampil di multi-event seperti Asian Games tetap terbuka apabila sistem berbasis peringkat kembali digunakan. Di sisi lain, keputusan ini juga memperlihatkan dinamika tata kelola olahraga internasional yang sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara federasi kontinental dan tuan rumah. AFC sebagai otoritas teknis harus menyesuaikan diri dengan permintaan penyelenggara, sementara negara peserta wajib mengikuti regulasi yang ditetapkan. Masa depan partisipasi timnas Indonesia di cabang sepak bola Asian Games kini sangat bergantung pada kebijakan tuan rumah edisi berikutnya serta kesiapan Indonesia bersaing di turnamen kualifikasi yang dijadikan tolok ukur. Situasi ini kemudian memicu diskusi panjang di kalangan pecinta sepak bola nasional mengenai arah pembinaan usia muda dan strategi kompetitif Indonesia di level Asia. Banyak pengamat menilai bahwa perubahan regulasi oleh ASEAN Football Confederation seharusnya menjadi alarm keras bagi federasi dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi tim usia di bawah 23 tahun. Mereka menekankan bahwa jika keikutsertaan di multi-event kini berbasis pemeringkatan turnamen resmi seperti Piala Asia usia di bawah 23 tahun, maka konsistensi performa di ajang tersebut tidak lagi bisa dianggap sekadar target jangka pendek, melainkan investasi strategis jangka panjang. Absennya Indonesia di Asian Games 2026 juga berdampak pada perencanaan kalender kompetisi dan pembinaan pemain muda. Asian Games selama ini kerap menjadi panggung penting untuk menguji mental bertanding pemain di atmosfer turnamen besar multi cabang. Tanpa partisipasi di ajang tersebut, staf pelatih harus mencari alternatif uji coba internasional atau turnamen lain dengan level kompetisi yang sepadan. Federasi diperkirakan akan mengintensifkan agenda laga persahabatan internasional serta memaksimalkan partisipasi di turnamen regional agar jam terbang pemain tetap terjaga. Dengan demikian, absennya timnas Indonesia di cabang sepak bola Asian Games 2026 bukan sekadar kabar negatif, melainkan titik evaluasi besar bagi ekosistem sepak bola nasional. Perubahan aturan oleh AFC dan keputusan tuan rumah Jepang menjadi pengingat bahwa standar kompetisi semakin tinggi. Indonesia kini dituntut untuk berbenah, memperkuat sistem dan memastikan bahwa pada edisi mendatang, nama merah putih kembali tercantum dalam daftar peserta, bukan sebagai undangan, melainkan sebagai hasil dari prestasi yang layak diperhitungkan di level Asia. Kasus naturalisasi ilegal dianggap tak serius, AFC tak beri sanksi Malaysia. Isu dugaan keberpihakan di tubuh sepak bola Asia kembali mencuat ke permukaan setelah mencuatnya kasus pemain naturalisasi Malaysia yang berujung pada sanksi berat dari FIFA. Fenomena ini memicu gelombang kritik tajam terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan sebanding dengan langkah tegas yang diambil oleh FIFA. Bagi banyak pengamat, situasi ini bukan lagi sekadar perbedaan kebijakan, melainkan sinyal adanya ketimpangan perlakuan dalam sistem pengelolaan sepak bola Asia. FIFA secara resmi telah menjatuhkan hukuman berat kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia yang terbukti melanggar regulasi. Ketujuh pemain tersebut dijatuhi larangan tampil selama 12 bulan penuh dalam seluruh kompetisi internasional. Tidak hanya itu, Federasi Sepak Bola Malaysia juga menerima sanksi administratif berupa denda bernilai miliaran rupiah yang jumlahnya disebut menembus angka 7 miliar rupiah. Keputusan tersebut menegaskan bahwa FIFA menilai pelanggaran ini sebagai kesalahan serius, bukan sekadar kekeliruan administratif ringan. Lebih jauh lagi, FIFA mengambil langkah tegas dengan membatalkan 3 pertandingan internasional yang sebelumnya telah dijalani oleh tim nasional Malaysia. 2 laga yang semula berakhir dengan kemenangan, serta 1 pertandingan yang berakhir imbang secara resmi diubah menjadi kekalahan administratif. Dampaknya sangat signifikan bukan hanya terhadap reputasi, tetapi juga terhadap posisi Malaysia dalam peringkat dunia. Poin yang sebelumnya dikumpulkan otomatis hangus, membuat peringkat mereka anjlok secara drastis. Situasi ini seharusnya menjadi sinyal kuat bagi konfederasi di bawah FIFA untuk mengambil sikap serupa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. AFC tidak menunjukkan indikasi akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Malaysia. Tidak ada pembatalan hasil pertandingan di level Asia, tidak ada pengurangan poin dalam kompetisi regional, dan tidak ada pernyataan tegas yang mencerminkan keseriusan menegakkan aturan. Bahkan, pimpinan AFC secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya tidak melihat adanya pelanggaran berat yang mengharuskan tindakan lanjutan. Pernyataan tersebut sontak memicu tanda tanya besar. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin satu kasus yang sama dinilai sangat serius oleh FIFA, namun dianggap tidak bermasalah oleh AFC. Perbedaan sikap ini menciptakan kesan standar ganda yang sulit dibantah.
Apalagi dalam banyak kasus sebelumnya, pelanggaran administratif serupa kerap berujung pada sanksi berat tanpa kompromi, termasuk diskualifikasi dari turnamen resmi. Kondisi ini semakin memicu spekulasi ketika melihat posisi Malaysia dalam persaingan regional. Saat ini mereka tengah berada di jalur yang menguntungkan dalam kualifikasi Piala Asia. Dengan posisi klasemen yang aman, keputusan AFC untuk tidak mengambil tindakan tegas berpotensi menguntungkan satu pihak sekaligus merugikan negara lain yang berkompetisi secara fair. Disinilah isu integritas mulai dipertanyakan secara terbuka. Banyak pihak menilai bahwa situasi ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik internal di tubuh sepak bola Asia. Keberadaan figur-figur berpengaruh dari kawasan tertentu di struktur kepemimpinan AFC kerap disebut sebagai faktor yang memengaruhi arah kebijakan. Walaupun tidak ada bukti tertulis mengenai intervensi langsung, persepsi publik sudah terlanjur terbentuk bahwa perlakuan tidak setara sedang terjadi. Isu ini pun berkembang melampaui sekadar persoalan teknis regulasi. Ia berubah menjadi simbol ketidakadilan struktural yang selama ini dikeluhkan banyak federasi. Ketika aturan diterapkan berbeda tergantung siapa yang melanggar, maka kredibilitas kompetisi menjadi taruhannya. Kepercayaan publik yang merupakan fondasi utama olahraga perlahan terkikis. Kini, sorotan tertuju sepenuhnya kepada AFC. Publik menunggu apakah konfederasi tersebut akan berani mengambil langkah tegas demi menjaga integritas kompetisi atau justru memilih mempertahankan status quo yang penuh kontroversi. Apapun keputusan yang diambil, dampaknya tidak akan kecil. Jika ketegasan kembali dihindari, maka isu mafia sepak bola Asia tidak lagi sekadar tudingan, melainkan akan menjadi narasi yang terus hidup dan mengiringi setiap keputusan yang diambil di masa depan. Dan pada titik inilah, sepak bola Asia berada di persimpangan penting, antara membuktikan bahwa keadilan masih menjadi fondasi utama atau membiarkan keraguan publik tumbuh semakin dalam hingga kepercayaan terhadap sistem benar-benar runtuh. Situasi ini kemudian berkembang menjadi sorotan lintas negara, bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di lingkaran pengamat sepak bola internasional. Banyak analis mulai mempertanyakan kredibilitas sistem pengawasan AFC, terutama dalam hal konsistensi penerapan regulasi. Ketika satu federasi dikenai hukuman berat oleh FIFA, sementara federasi lain yang berada di bawah payung yang sama justru terkesan dilindungi, maka kepercayaan terhadap mekanisme pengambilan keputusan otomatis ikut terkikis. Dalam dunia sepak bola modern, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan tuntutan mutlak. Berbagai forum diskusi internasional mulai menyoroti anomali ini. Sejumlah pengamat menyebut bahwa kasus Malaysia seharusnya menjadi momentum bagi AFC untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip fair play dan tata kelola yang bersih. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika tekanan publik meningkat, respons yang muncul terkesan defensif dan minim substansi. Tidak ada penjelasan teknis yang komprehensif, tidak ada pemaparan detail mengenai dasar pengambilan keputusan, dan tidak ada upaya meredam kecurigaan publik secara terbuka. Kondisi ini memicu reaksi berantai di kalangan federasi anggota. Beberapa asosiasi nasional mulai mempertanyakan konsistensi regulasi yang selama ini dijadikan acuan. Jika satu kasus dapat diperlakukan berbeda hanya karena faktor tertentu, maka asas kesetaraan kompetisi menjadi kabur. Pada titik ini, persoalan tidak lagi berkutat pada Malaysia semata, melainkan menyangkut kredibilitas sistem kompetisi Asia secara keseluruhan. Di sisi lain, publik Asia Tenggara, khususnya di negara-negara yang merasa dirugikan secara tidak langsung, mulai menunjukkan ketidakpercayaan terhadap hasil-hasil kompetisi regional. Muncul kekhawatiran bahwa kerja keras di lapangan tidak lagi menjadi satu-satunya penentu prestasi, melainkan faktor non-teknis yang berada di luar kendali pemain dan pelatih. Kondisi ini berbahaya karena dapat menggerus semangat kompetisi sehat yang selama ini dibangun dengan susah payah. Situasi semakin rumit ketika media internasional mulai mengangkat isu ini sebagai bagian dari problem struktural sepak bola Asia. Beberapa analis menyebut bahwa kasus Malaysia hanyalah satu dari sekian banyak contoh lemahnya penegakan aturan di level konfederasi. Selama bertahun-tahun, kritik serupa kerap muncul namun jarang direspons dengan reformasi nyata. Hal ini memperkuat anggapan bahwa perubahan hanya bersifat kosmetik, bukan substansial. Di tengah tekanan tersebut, AFC berada pada posisi yang semakin sulit. Setiap keputusan yang diambil kini diawasi dengan ketat oleh publik global. Kesalahan sekecil apapun berpotensi memperbesar krisis kepercayaan. Jika tidak ada langkah korektif yang jelas, bukan tidak mungkin reputasi sepak bola Asia akan semakin tergerus di mata dunia, terutama di hadapan federasi lain yang telah lebih dulu memperketat standar tata kelola mereka. Kevin Dix dicoret dari klubnya. Warning untuk timnas Indonesia.
Kabar kurang menyenangkan datang bagi penggemar timnas Indonesia setelah bek andalan Kevin Dix dipastikan tidak akan memperkuat Borussia Mönchengladbach saat bertandang ke markas Eintracht Frankfurt dalam lanjutan Bundesliga. Pelatih Gladbach, Jürgen Polanski, secara terbuka mengonfirmasi bahwa Dix tidak akan masuk dalam daftar pemain untuk laga tersebut. Absennya bek timnas Indonesia itu bukan karena cedera, melainkan akibat akumulasi kartu sehingga tidak memenuhi syarat tampil pada pertandingan kali ini. Bukan satu-satunya yang absen, Gladbach juga kehilangan Alejo Sarko yang mengalami cedera ligamen kapsul pergelangan kaki dan dipastikan tidak bisa bermain akhir pekan ini. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Polanski. Namun ia menegaskan timnya tetap datang ke Frankfurt dengan mental menyerang dan menyatakan bahwa mereka ingin melanjutkan performa akhir pekan lalu serta membawa euforia, keberanian, dan kualitas yang sama ke lapangan. Frankfurt sendiri tengah berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya stabil, tetapi Polanski tidak ingin meremehkan lawannya dan menegaskan bahwa mereka adalah tim dengan kualitas tinggi, sementara pergantian pelatih memberi impuls baru dan ide-ide segar bagi para pemain. Pergantian pelatih kerap menghadirkan energi baru di ruang ganti, sehingga Gladbach diprediksi tidak akan mendapatkan laga mudah, terlebih bermain di kandang lawan. Fokus utama Gladbach sepanjang pekan latihan adalah membenahi efektivitas serangan, karena Polanski tidak ingin timnya terlalu bergantung pada 1 atau 2 nama dalam urusan mencetak gol dan ia menyatakan bahwa tim ingin membagi tanggung jawab mencetak gol kepada lebih banyak pemain serta berusaha lebih cepat masuk ke kotak penalti lawan dengan umpan sesedikit mungkin untuk menciptakan bahaya. Absennya Kevin Dix memang mengurangi opsi di lini belakang, namun bagi Gladbach, pertandingan melawan Frankfurt tetap menjadi momentum penting untuk menjaga konsistensi di Bundesliga. Sementara bagi publik Indonesia, laga ini menjadi pengingat bahwa disiplin kartu di kompetisi Eropa memiliki konsekuensi langsung dan Kevin Dix harus menunggu kesempatan berikutnya untuk kembali tampil bersama Gladbach. Wonderkid PSV berdarah Bogor dinaturalisasi Timnas Indonesia. Wonderkid PSV berdarah Bogor dinaturalisasi Timnas Indonesia menjadi sorotan hangat publik sepak bola nasional setelah Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 17 tahun berpotensi mendapat tambahan kekuatan baru dari Eropa. Nama Justin Brouwer, gelandang muda PSV Eindhoven kelompok usia di bawah 16 tahun, kini ramai diperbincangkan karena memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Bogor, Jawa Barat. Pemain kelahiran Nieuwegein, Belanda pada 19 Mei 2010 itu tampil impresif sepanjang musim bersama Akademi PSV dan menunjukkan perkembangan signifikan sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di generasinya. Setelah hijrah dari Akademi Vitesse, Brouwer langsung menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang kreatif yang mampu memberi warna berbeda di lini tengah. Ia membukukan 16 gol dan 14 assist dari 35 pertandingan sepanjang musim. Catatan yang menegaskan perannya bukan hanya sebagai pengatur ritme permainan, tetapi juga sebagai penyumbang kontribusi langsung terhadap produktivitas tim. Perannya sebagai gelandang tengah sekaligus gelandang serang membuatnya menjadi motor permainan, dengan kemampuan membaca ruang, menentukan tempo, serta menyalurkan bola secara efektif ke lini depan. Ia dikenal piawai mengatur tempo, memiliki visi umpan terobosan yang matang, serta kreatif dalam membantu serangan dari lini kedua. Kontribusinya bahkan ikut mengantarkan PSV meraih Piala Belanda kelompok usia di bawah 16 tahun dan turnamen Marvel, memperkuat reputasinya sebagai salah satu pemain muda paling konsisten di skuadnya. Keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa ia terbiasa tampil dalam atmosfer kompetitif dan tekanan turnamen. Secara regulasi FIFA, peluang membela Garuda Muda terbuka lebar bagi Brouwer karena garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Bogor. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sang pemain telah memberikan sinyal positif terkait kemungkinan memperkuat Timnas Indonesia di masa mendatang, sehingga membuka ruang optimisme bagi federasi untuk menindaklanjuti proses administrasi yang diperlukan. Dengan latar belakang Akademi Eropa dan pengalaman kompetitif yang solid, kehadirannya dinilai bisa menambah dimensi baru dalam permainan Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 17 tahun. Di sisi lain, Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 17 tahun kini memasuki fase baru setelah PSSI resmi menunjuk Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih kepala. Ia menggantikan Nova Arianto yang sebelumnya hanya bertugas sementara dalam 2 laga uji coba melawan tim nasional China kelompok usia di bawah 17 tahun. Penunjukan tersebut diputuskan oleh Komite Eksekutif Federasi dan ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, seusai laga uji coba kontra China yang digelar di Stadion Indomilk Arena Kabupaten Tangerang pada 11 Januari 2026. Dengan kepemimpinan baru ini, peluang masuknya talenta diaspora seperti Brouwer menjadi semakin menarik dalam proyeksi pembentukan skuad.
Ia berpotensi menjadi tandem ideal bagi Evandra Florasta di lini tengah Garuda Asia, menghadirkan kombinasi kreativitas, visi bermain, dan mobilitas yang dibutuhkan dalam sistem permainan modern. Munculnya nama diaspora muda yang berkembang di Eropa dinilai sebagai angin segar bagi masa depan sepak bola nasional, terutama dalam memperkuat kedalaman skuad dan meningkatkan standar kompetitif internal. Jika dikelola dengan tepat melalui pembinaan berkelanjutan, integrasi taktik yang matang, serta manajemen administrasi yang rapi, potensi ini bisa memperkuat fondasi timnas Indonesia dalam jangka panjang. Kini perhatian tertuju pada langkah konkret federasi dan tim pelatih dalam menuntaskan proses yang ada, sambil memastikan adaptasi berjalan selaras dengan kebutuhan tim. Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 17 tahun tengah berada di persimpangan penting untuk membangun generasi baru dengan sentuhan talenta lokal dan diaspora demi prestasi yang lebih tinggi di kancah Asia maupun dunia. Buktikan masih peduli pada PSSI, Erick Thohir janjikan kejutan dari FIFA. Kepedulian Erick Thohir terhadap sepak bola nasional kembali menjadi sorotan publik. Meski saat ini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir dinilai tidak pernah benar-benar meninggalkan urusan persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, yang menyebut bahwa perhatian Erick terhadap perkembangan sepak bola nasional tetap berjalan secara konsisten. Menurut Arya Sinulinga, anggapan bahwa Erick Thohir tidak lagi fokus pada PSSI setelah menjabat sebagai Menpora merupakan persepsi yang keliru. Ia menjelaskan bahwa dalam kesehariannya, Erick masih aktif menjalankan berbagai agenda yang berkaitan dengan federasi. Bahkan, tidak jarang Erick bekerja langsung dari kantor PSSI yang berada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Lokasi kantor tersebut hanya berjarak sekitar 500 meter dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga mobilitas antar keduanya dinilai sangat mudah dan efisien. Arya menjelaskan bahwa dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir memilih menyelesaikan pekerjaan di kantor PSSI, bukan di kantor kementerian. Hal ini dilakukan demi memastikan roda organisasi sepak bola nasional tetap berjalan sesuai rencana. Menurutnya, anggapan bahwa Erick meninggalkan PSSI sepenuhnya setelah menjabat sebagai Menpora adalah narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Lebih lanjut, Arya juga menegaskan bahwa menjelang dan selama penyelenggaraan SEA Games 2025, Erick Thohir tetap terlibat dalam berbagai diskusi strategis terkait tim nasional Indonesia. Ia menyebut bahwa Erick bahkan berada langsung di Thailand saat agenda SEA Games berlangsung, sebagai bentuk perhatian terhadap perjuangan kontingen merah putih. Dalam penjelasannya, Arya menegaskan bahwa meskipun Erick Thohir kini memegang jabatan negara, pembagian tugas di internal PSSI tetap berjalan dengan baik. Setiap anggota komite eksekutif memiliki tanggung jawab masing-masing dan tetap menjalankan perannya secara profesional. Menurutnya, tidak ada kekosongan kepemimpinan atau kendala koordinasi di tubuh federasi. Ia juga menekankan bahwa seluruh program yang telah dirancang PSSI tetap berjalan sesuai jalur. Koordinasi antara pengurus berjalan lancar dan komunikasi dengan Erick Thohir tetap intensif. Karena itu, anggapan bahwa kepemimpinan PSSI melemah dinilai tidak berdasar. Sebagai bukti konkret kepedulian Erick Thohir terhadap masa depan sepak bola nasional, Arya menyoroti pertemuan penting antara Erick dan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Pertemuan tersebut berlangsung di Doha, Qatar, dan dinilai membawa dampak positif bagi posisi Indonesia di mata Federasi Sepak Bola Dunia. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir disebut berhasil memperkuat hubungan antara PSSI dan FIFA. Hasilnya, Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan besar untuk menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara FIFA Series 2026. Turnamen ini menjadi ajang internasional bergengsi yang melibatkan berbagai negara dari lintas konfederasi. Berdasarkan informasi resmi, terdapat 8 negara yang ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Negara-negara tersebut meliputi Indonesia, Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Penunjukan ini dinilai sebagai bentuk apresiasi FIFA terhadap perkembangan infrastruktur dan tata kelola sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Arya menambahkan bahwa setiap pertemuan antara Erick Thohir dan pihak FIFA hampir selalu menghasilkan kabar positif bagi sepak bola nasional. Ia menyebut bahwa hasil pertemuan di Qatar pun membawa harapan baru bagi masa depan timnas Indonesia. Meski belum seluruh detail diumumkan ke publik, sinyal positif tersebut dianggap sebagai bukti nyata bahwa posisi Indonesia di mata FIFA semakin diperhitungkan. Di akhir pernyataannya, Arya menegaskan bahwa publik tidak perlu meragukan komitmen Erick Thohir terhadap PSSI. Menurutnya, selama masih menjabat, Erick akan terus berupaya menghadirkan terobosan dan peluang baru demi kemajuan sepak bola nasional. Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa hasil dari pertemuan internasional tersebut akan segera diumumkan dan menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air.
Kepastian tersebut sekaligus mempertegas bahwa posisi Erick Thohir di dalam ekosistem sepak bola nasional masih sangat sentral. Meski secara struktural ia telah berpindah peran menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, pengaruh serta arah kebijakan yang ia bangun selama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI masih terasa kuat hingga saat ini. Banyak pihak internal federasi menilai bahwa keberlanjutan program dan visi besar sepak bola nasional tidak terlepas dari fondasi yang telah diletakkan Erick dalam beberapa tahun terakhir. Lebih jauh, sumber internal PSSI menyebut bahwa komunikasi antara Erick Thohir dan jajaran pengurus inti berjalan hampir setiap hari, baik secara langsung maupun melalui jalur koordinasi internal. Setiap keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan agenda internasional, selalu melalui diskusi panjang agar sejalan dengan peta jalan pengembangan sepak bola nasional jangka panjang. Hal inilah yang membuat langkah-langkah PSSI saat ini dinilai lebih terstruktur dan terukur dibandingkan periode sebelumnya. Dalam konteks diplomasi sepak bola, peran Erick Thohir juga dianggap sangat vital. Hubungannya dengan petinggi FIFA dan konfederasi regional dinilai membuka banyak pintu yang sebelumnya sulit diakses Indonesia. Beberapa agenda internasional yang kini dipercayakan kepada Indonesia disebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari lobi panjang, konsistensi komunikasi, dan kepercayaan yang dibangun secara bertahap. Sumber internal PSSI menyebut bahwa pertemuan Erick Thohir dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, tidak hanya membahas agenda seremonial semata. Ada pembicaraan serius mengenai arah pengembangan sepak bola Asia Tenggara, peluang peningkatan kualitas kompetisi domestik, hingga peluang Indonesia menjadi pusat kegiatan sepak bola regional dalam beberapa tahun ke depan. Semua pembahasan itu dilakukan secara tertutup dan strategis, demi menjaga stabilitas dan kepentingan nasional. Dalam konteks inilah, penunjukan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 dianggap bukan sekadar hadiah simbolis, melainkan bentuk kepercayaan konkret dari FIFA. Ajang tersebut dinilai mampu menjadi etalase kekuatan baru sepak bola Indonesia, sekaligus ajang pembuktian bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang profesional, aman, dan kompetitif di level internasional. Selain berdampak pada level tim nasional, kepercayaan dari FIFA juga diyakini akan berdampak langsung pada ekosistem sepak bola nasional secara keseluruhan. Mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga terbukanya peluang kerja sama internasional yang lebih luas. Banyak pihak menilai bahwa momentum ini tidak boleh disia-siakan. Di tengah dinamika tersebut, Arya Sinulinga menegaskan bahwa Erick Thohir tidak pernah lepas tangan terhadap tanggung jawab moralnya kepada sepak bola Indonesia. Ia menyebut bahwa setiap keputusan strategis selalu dilandasi oleh kepentingan jangka panjang, bukan kepentingan sesaat. Menurutnya, konsistensi inilah yang menjadi kunci utama mengapa FIFA terus memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Lebih lanjut, Arya juga mengingatkan publik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif yang berkembang di media sosial. Ia menilai sebagian kritik muncul karena kurangnya pemahaman terhadap proses panjang di balik pengambilan kebijakan. Ia menegaskan bahwa transformasi sepak bola tidak bisa terjadi secara instan, melainkan membutuhkan waktu, kesabaran, dan dukungan semua pihak. Kini berada di persimpangan penting. Kepercayaan internasional sudah mulai tumbuh, peluang terbuka semakin lebar, dan tantangan pun kian besar. Tinggal bagaimana seluruh elemen, mulai dari federasi, pemerintah, pelaku sepak bola, hingga masyarakat, mampu menjaga konsistensi dan integritas dalam setiap langkah ke depan. Bagi banyak pengamat, periode ini akan menjadi fase penentuan apakah Indonesia benar-benar mampu naik kelas dan menegaskan diri sebagai kekuatan baru di kawasan, atau justru kembali terjebak dalam pola lama yang penuh polemik. Namun satu hal yang pasti, sorotan dunia kini tengah mengarah ke Indonesia, dan setiap keputusan yang diambil akan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah sepak bola nasional. Situasi ini membuat banyak pengamat menilai bahwa fase yang sedang dijalani sepak bola Indonesia saat ini merupakan periode transisi paling krusial dalam satu dekade terakhir. Di satu sisi, ada harapan besar yang tumbuh karena dukungan internasional semakin terbuka. Di sisi lain, tekanan publik juga semakin kuat karena ekspektasi terhadap prestasi terus meningkat. Kombinasi antara harapan dan tekanan inilah yang membuat setiap langkah PSSI, termasuk peran Erick Thohir di balik layar, selalu berada dalam sorotan tajam. Dalam berbagai kesempatan, sejumlah analis sepak bola nasional menilai bahwa keberhasilan Indonesia mendapatkan kepercayaan dari FIFA bukanlah sesuatu yang datang secara instan. Ada proses panjang yang melibatkan pembenahan tata kelola organisasi, transparansi keuangan, hingga pembenahan sistem kompetisi yang sebelumnya kerap menuai kritik. Meski belum sepenuhnya sempurna, arah perubahan dinilai sudah terlihat lebih jelas dibandingkan era sebelumnya. Tak dapat dimungkiri, peran Erick Thohir dalam diplomasi sepak bola internasional menjadi salah satu faktor kunci. Latar belakangnya sebagai tokoh yang lama berkecimpung di dunia olahraga global memberinya akses langsung ke jaringan penting.
Hal inilah yang membuat Indonesia mulai diperhitungkan kembali dalam percaturan sepak bola dunia, bukan hanya sebagai pasar besar, tetapi juga sebagai mitra strategis. Di internal PSSI sendiri, komunikasi lintas departemen disebut semakin terstruktur. Setiap program jangka pendek dan jangka panjang kini disusun dengan indikator keberhasilan yang lebih terukur. Tidak lagi hanya berbicara soal target juara, tetapi juga tentang pembinaan usia muda, peningkatan kualitas pelatih lokal, serta standarisasi kompetisi dari level akar rumput hingga profesional. Kehadiran Erick Thohir di balik layar juga disebut memberi efek psikologis yang signifikan bagi para pemangku kepentingan. Banyak pihak merasa lebih percaya diri karena ada figur yang mampu menjadi jembatan antara Federasi Nasional dan otoritas sepak bola dunia. Kepercayaan diri ini kemudian menular ke berbagai lini, mulai dari pemain, pelatih, hingga ofisial tim. Namun demikian, sejumlah pengamat tetap mengingatkan agar euforia tidak berlebihan. Mereka menilai bahwa tantangan sesungguhnya justru akan datang setelah sorotan internasional meningkat. Setiap kesalahan kecil bisa berdampak besar, setiap keputusan akan dianalisis lebih ketat, dan setiap kegagalan akan mendapat perhatian luas. Dalam kondisi seperti ini, konsistensi dan integritas menjadi kunci utama. Beberapa pihak juga mengingatkan bahwa prestasi tidak bisa dibangun hanya dari diplomasi tingkat atas. Pembenahan fundamental di akar rumput tetap menjadi pekerjaan rumah terbesar. Kompetisi usia muda, kualitas pelatih daerah, hingga sistem pembinaan berkelanjutan harus berjalan seiring dengan agenda internasional. Tanpa fondasi yang kuat, semua pencapaian di level atas berisiko rapuh. Meski demikian, optimisme tetap terasa kuat. Banyak pelaku sepak bola nasional percaya bahwa momentum saat ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Jika mampu dimanfaatkan dengan tepat, Indonesia berpeluang membangun ekosistem sepak bola yang lebih sehat, profesional, dan kompetitif dalam jangka panjang. Pada akhirnya, publik menunggu bukti nyata dari semua janji dan rencana yang telah disampaikan. Apakah kepercayaan FIFA dan perhatian dunia internasional benar-benar akan berbuah prestasi? Atau justru menjadi beban baru yang sulit dipikul? Waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, sorotan terhadap sepak bola Indonesia tidak akan meredup dalam waktu dekat.